temen yang toksik itu yang kayak gimana sih? Temen toksik Iya. yang suka neror-neror buat minjem duit, tapi duitnya buat judi. Toksik itu buat gua. Tapi ngomong judi ya, belum lama ini kan ada isu di mana pemerintah mau ngambil pajak dari judi. Lu orang yang setuju nggak? Pajak dari judi online ya, ini ngomongin online ya. Gua nggak setuju sih. Alasannya? Mendingan di berantas aja lah judi online daripada dipajakin. Kasihan gue mah sama warga-warga, sorry ya, yang menengah ke bawah tuh ikut main begituan. Cuman buat diambil dong duitnya. Tapi kan mainin itu tanpa paksaan. Iya bener, tapi maksudnya itu kan sumbernya masih ada. Sumber masalahnya dihilangin gitu loh. Sumber masalah apanya nih? Ya itu judi online itu. Ya judi online ada, kalau masyarakatnya cerdas untuk tidak memainkan, kan itu pilihan masyarakat mau main atau enggak. Iya bener, cuman adiksinya itu loh yang nggak bisa kebendung. Sehingga setiap orang tuh bisa menahan hawa nafsunya, itu loh maksud gua. Jadi menurut lu perlu diberantas habis? Habis aja udah, mendingan gak usah ada. Berarti klub-klub yang ada di Jakarta juga, tempat pijit, klub-klub berantas habis juga, karena kan itu menimbulkan adiksi juga. Kalau Iya dong, dan itu berasal dari bahasa kasarnya ya. Itu berasal dari bukan uang dingin, bukan uang halal lah kasarnya. ya gue ngerti. Judi online mau ditutup dengan alasan kalau lu mengambil dari judi haram. Gua nggak- Apa kabarnya? Klub-klub gede yang ada pada jual miras. Gue nggak ke arah haram atau halalnya sih. Yang maksud gue itu adiksi gamenya itu yang bikin orang tuh bisa bikin kecanduan sampai gila tuh, sampai nggak kerja, sampai nggak melakukan aktivitas gara-gara melakukan hal itu. Lain hal cerita kalau misal kayak klub malam itu kan ada waktunya gitu loh. Apa yang bisa memberhentikan orang dari adiksi? Ya barangnya dihilangin, itu doang. Segala sesuatu, menurut gua gini, kan juga udah banyak, bukan judi online itu yang diblokir sama Kominfo. Dari itu mah cuman, kalau menurut gue ya, Kominfo itu cuman formalitas doang, ngeblokir website itu. Iya, tapi kenyataannya pada dasarnya si website judi itu kan sering berganti-ganti website kan. Iya Itu makanya. kan tadinya ngeblokir kan. Iya, tapi gini loh, dari 1000 perusahaan judi yang diblokir 5 atau 6 ya apa dampaknya buat masyarakat? Kagak ada. Nah, makanya itu menurut gua adalah orang yang setuju untuk dipajakin. Jadi mau dipajakin terus gimana? Ya, bilang lah sama si tukang, sama si pengusaha judi online-nya, nih judi online lu gua pajakin ya. Nah, terus? Legal. Karena udah dipajak berarti legal dong, otomatis secara nggak langsung. Iya, bener. Tapi pajaknya 95%. Kok gede? Iya. Oke lah, masih berani pengusaha 5%. 5% dari setiap hari kan ratusan juta itu. Miliaran Malah ya kan? Iya. 5% dari dari 1 miliar aja 50 juta. Saya ingat gue pergerakan judi online itu sampai 30 T-an perputarannya ya. Ya berarti 5%-nya aja udah berapa tuh? Itu masih angka miliaran juga kan? Masih miliaran ya. Iya kan? Ya kenapa nggak dilegalin aja? Saat itu dilegalin, jadi masyarakat dikasih tahu, diedukasi bahwasannya judi online itu kita sudah pajakin sebesar 95%. Si bandar hanya punya uang 5%. Iya. Apakah Anda secara akal sehat mau masih memperjuangkan uang Anda di judi itu yang hanya 5%? Kemungkinan itu akan diambil bandar. Harus itu juga bandar cuma dapat 5%. Iya. Yakinkah Anda menang kalau saat judi online kita pajakin 95% dan 5% hanya untuk bandar? Bandar mau ngambil keuntungan dari mana? 5%. 5% itu belum selipetan-selipetan ormas, A, B, C, D, F, G. Iya dong? Iya. Iya. Izin A, izin B, izin C. Iya dong? Iya, belum lagi yang dipalak-palak di belakang meja ya. Iya kan? Otomatis kalau sudah itu dilakukan menurut gua sama pemerintah, terang-terangan kasih tahu seperti itu. Menurut, dan terakhir ditutup dengan statement, apakah Anda masih ingin berjudi di judi online setelah kalian mengetahui sebegini kita membuat peraturan untuk pajak online dan lain-lain. Tapi kan orang kan dah sama aja tandanya kalau kayak gitu gue nyumbang. Terkadang kita mengambil sesuatu, maksudnya mau memberhentikan sesuatu itu bukan dengan cara mengambil, tapi memberi, membiarkan, dan akhirnya si player itu berpikir, anjing, sama aja gue kalau cuma nyetor doang ini mah ngebantuin si judi online, iya dong. Iya, tapi
Tapi kalau itu dilakukan juga gua rasa nggak akan membuat mental manusia-manusia di Indonesia untuk berhenti. Tolol namanya. Emang begitu. Ya, ini orang-orang Indonesia. Ya kan yang sekarang posisinya itu masih abu-abu, win rate atau nggak tingkat kemenangan orang itu masih abu-abu. Tapi kalau saat sudah dijabarkan segamblang tersebut, masa orang nggak mau berpikir? Gila apa? Gua depo 1 juta. Habis yang ada sama aja gue nyumbang buat si bandar. Orang bandar juga udah kegeras. Iya, cuma dapat 5%. Iya, itu belum kepotongan gaji, website, apa namanya tadi itu perizinan itu baru pajak doang loh. Ya berarti itu mah sama aja sebenarnya ngebunuh secara pelan-pelan. Nah, membunuh secara pelan-pelan dari dua sisi. Bandarnya akan terbunuh saat playernya sudah tidak mau main, dan player nggak mau main karena percuma gue main, gue bakal tahu akan rungkat, gue bakal tahu akan kalah karena nggak make sense lah. Lu yang buka perusahaan sebesar itu, lu punya karyawan, lu cuma dapat 5% dari total. Ya orang juga malas ya buka perusahaan judi ya. Cuma ya sama aja mending tutup sekalian nggak sih langsung. Ingat nih, yang judi itu slot. Yang haram itu slot. Tidak dengan miras, tidak dengan micet. Tapi miras kalau tidak dengan klub-klub besar. Kalau miras sama yang kayak klub-klub gede gitu, itu masih ada adiksinya tuh, masih tidak kayak judi online yang bisa diakses di mana aja itu. Itu yang membuat adiksinya itu tidak terlalu, karena kalau mau ke klub ya nungguin malam. Iya. Kecuali zaman-zaman kita stadium, kita bisa masuk Senin pulang Minggu. Iya. Cuma nggak usah diceritain ya kan, yang selagi lu punya uang gitu kan. Iya, maksud gua gitu. Ya, dan sekarang pun untuk pengaturan itu juga memang ada sih. Untuk miras itu makanya kan pajaknya tinggi banget kan, harga-harga di klub itu kan gede banget. Nah, maka akhirnya apa? Yang minum miras hanya orang-orang berduit. Iya. Kalangan tengah sama bawah akan mengurangi. Akan konsumsi lem. Makanya terjadilah harga miras turun, harga lem naik. Karena permintaan tinggi. Iya dong. Gitu. Bener gak sih? Ya, bener. Jadi memang kita kalau misalnya mau minum itu harus keluar duit yang jauh lebih banyak kalau mau enak di klub ya. Memang pajak, gara-gara pajak. Betul. Gitu. Gara-gara pajak. Akhirnya berkurang kan? Secara nggak langsung berkurang. Bukan berkurang, tapi lebih terkontrol. Lebih terkontrol. Ya kan? Iya, akhirnya orang yang, let's say yang kaya sekalipun, yang tadinya dia let's say punya uang 30 juta, dia bisa mesen 3 biji, ini jadi 1,5. Kan berkurang. Iya. Iya kan? Dan usernya pun kayak misal anak-anak yang kayak kita nih yang kelas menengah mau masuk ke klub itu ya harus patungan mau nggak mau. Dan belum tentu lagi megang uang juga. Karena kalau slot itu kan lu lagi di angkot, lu lagi di mana, lu bisa depo, cepet juga bisa. Depo dah. Pinjam dulu 100. Tapi emang judi online ini membahayakan sih. Bahaya banget. Temen gue tuh ada yang sampai pengen bunuh diri. Waduh, siapa? Serem. Gila, ada di lingkaran. Ada di lingkaran gua. Ini bukan cerita dari siapa-siapa. Ini temen gua sendiri. Waduh. Punya anak 1, punya bini, sampai dia mau bunuh diri. Sampai tabung gas di rumahnya dijual. Ini kan Dijual ke warung. Dijual ke warung. Ini adiksi yang sangat luar biasa, bukan sih? Gila. Mungkin temen lu hidupnya susah kali. Orang ada. Orang ada. Wah. Jadi semuanya itu sampai ditutup akses keuangan, sampai dia tuh udah nggak megang uang, tapi dia berpikir apa yang bisa dia lakukan. Ada tabung gas dicokot, Jadi ada motor digadein. itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh ya, maksudnya mentalnya jadi berantakan ya. Terus mau bunuh diri itu berarti kan nggak jadi tuh. Udah berhenti berarti dong sekarang orangnya. Alhamdulillah lanjut. Terus apa dong yang harus bisa bikin dia berhenti? Coba tanya, apa yang membuat kalian itu bisa berhenti dari judi online? Aku